Hai guys, kembali lagi di channel Ardian Next Up. Kali ini saya ingin berbagi ilmu untuk belajar bahasa Inggris guys. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris, misalnya otodidak, bisa menggunakan aplikasi ini nih. Ya, jadi kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu belajarlah dari dini ya, atau dari sekarang. Ya, gitu. Karena kenapa demikian? Karena makin banyak waktu terbang teman-teman itu makin bagus maksudnya ya. Jadi misalnya dari SD, SMP, SMA teman-teman sudah belajar bahasa Inggris, nanti pas sudah lulus sudah jago berbahasa Inggris, apalagi dilanjutkan kuliahnya ya, itu bagus banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hemat biaya daripada kursus, bisa otodidak menggunakan aplikasi. Ya di sini aplikasinya gratis ya. Jadi teman-teman bisa download di Play Store. Ini nama aplikasinya Duolingo. Jadi teman-teman bisa download di Play Store, bisa kita langsung saja. Nah ini Play Store. Di sini kita tulis Duolingo. Nah di sini udah ada ya. Ini Duolingo maksudnya ya, G-nya 1. Nah Duolingo. Jadi ini karena saya sudah download, ya berarti tinggal update aja ya. Tapi kalau teman-teman belum download ya download dulu. Kalau misal sudah download, nanti akan muncul aplikasinya seperti ini ya, aplikasinya nih ya. Nah langsung kita buka aja aplikasinya. Oke, aplikasinya seperti ini. Ini kebetulan karena saya sudah login atau sudah punya akunnya, jadi saya tinggal lanjutkan aja ke misi-misinya. Tapi kalau misalnya teman baru banget download dan baru buat masuk, berarti teman-teman bikin akun dulu aja ya. Bisa menggunakan dari email, Gmail ya. Gitu. Ketika teman-teman sudah daftar, nanti teman-teman diminta nih mau belajar bahasa apa. Di sini kalau kita lihat di sini bahasanya tuh banyak ya, misalnya ya. Mau belajar bahasa apa nih, misalnya bahasa Inggris bisa, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Cina, Rusia, dan lain-lain. Di bawah nih banyak banget ya. Jadi teman-teman pilih nih belajar bahasa apa. Misalnya belajar bahasa Inggris, ya udah belajar bahasa Inggris, pilih aja bahasa Inggris dulu ya. Kalau misalnya udah hatam nih bahasa Inggris, mau belajar bahasa Jerman, bahasa Cina, tinggal pencet aja nih kursus lagi ya, kursus tambahan. Enak banget nih aplikasinya ya. Jadi teman-teman nggak terfokus pada satu bahasa untuk belajar, tapi lebih dari banyak bahasa yang teman-teman bisa pelajari ya. Ini bagiannya atau tugasnya banyak banget, yang artinya teman-teman banyak ilmunya. Jadi tidak itu aja ilmunya, jadi banyak banget. Di sini saya sudah menyelesaikan dari bagian 1 ini, dari unit 1 sampai dengan unit ke-7 nih ya tuh. Ini yang kuning-kuning itu udah artinya sudah saya selesaikan ya. Jadi yang masih abu-abu ini belum saya selesaikan, yang artinya akan saya selesaikan. Jadi dari masing-masing unit ini, misalnya unit 1 ya, unit 1 ini pemahaman frasa dasar menggunakan kalimat dasar. Ini dari satu checklist ini nih, ini terdiri dari 4 tugas atau 5 tugas ya. Jadi ini 5 dah bisa selesai, langsung masuk ke unit 2, pengungkapan frase umum. Terus lanjut nih banyak banget ya, sampai 3 ini membahas tentang makanan, penamaan binatang ya. Terus nah terus yang 4, 5, 6 dan itu ya. Jadi tugas-tugasnya tuh banyak banget, jadi teman-teman nggak bakal bosen, dan masing-masing tugas itu pasti berbeda-beda ya. Jadi tipenya tuh beda-beda, jadi nggak bakal bosen nih untuk menyelesaikan tugas ini. Ini kan bagian 1 nih, pendatang itu maksudnya ya kayak saya juga baru belajar ya. Setelah tahap kedua nanti masuk ke bagian 2, pengelana, yang artinya teman-teman sudah lulus sebagai orang pendatang ya, nanti jadi pengelana nih ya. Jadi ini bagus banget untuk teman-teman kalau bisa belajar bahasa Inggris. Nah ini contoh aja ya, contoh kalau misalnya teman-teman mau menyelesaikan tugasnya ya. Kita ini ya, kita mulai ya.
Mulai. Pelajar yang mencapai 50 hari beruntun punya peluang 9 kali. Nah, ini kita belajar pakaian ya. Setelan. Setelan bahasa Inggrisnya apa ya? Gak ada nih contohnya nih. Aduh. Sumpah ini setelan saya nggak tahu tuh bahasa Inggrisnya apaan ya. Setelan itu apa bahasa Inggrisnya ya? Tapi kalau teman-teman nggak tahu, ini nggak begitu sulit juga. Teman-teman bisa pakai Google Translate ya, atau teman-teman bisa buat aja salah dulu ya. Misalnya namanya closes ya, contoh aja ya. Nah, ternyata salah. Nah, di sini nanti kasih tahu nih jawaban benernya apa nih. Ternyata jawaban benernya ada sweet itu setelan ya gitu ya. Ini kalau misalnya salah dikasih tahu dia. Oh, sweet. Oke, jadi nah di sini ada lagi tugasnya. Terjemahkan kalimat ini. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu bukan mantelmu. It is not your coat. Nah, ketika kita ketik kata-katanya sama dia diucapin nih, jadi kita tanpa sadar akan mengetahui bahwa tulisan itu bacanya seperti ini. Misal tadi ya, it is not your coat ya, dia apa coat ini coat gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita juga dikasih tahu bagaimana cara bacanya. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata apa teks saja, tapi diucapkan juga, dibantu diucapkan nih biar kita tahu bagaimana cara bacanya. Oke, masuk baca. Nah, kalau benar kayak gini, wah luar biasa, udah bener ya. Oke, terus ini kita lanjutkan. Ini masih sama ya, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemeja milik para pria itu. The men's. Kemeja-meja milik para the men's apa ini? Ini kalau meja-meja itu apa tuh? Ini buat bantuan ya, buat bantuan nih. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu meja-meja itu bahasa Inggris Indonesianya apa atau bahasa Inggrisnya apa ya, bisa teman-teman bisa ketik aja kata-katanya. Dia ada bantuannya tuh. Ya. Yes, shirt. Oh, shirt. Kemeja-meja milik para pria itu. Kemeja-meja khas ya. The men's suit. Nah, kayak gini kali. Bener ya. Oke, kemeja-meja milik para pria itu ya. Seperti itu ya. Jadi the men's shirt. Ya benar sih. Shirt itu kan kemeja karena ada S-nya, kemeja. Nah, di sini the men's pakai S itu yang artinya milik. Jadi kemeja milik pria itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini masih sama bahasa Indonesia ke Inggrisin. Nanti akan dibacakan ya ketika kita memilih. BBPK itu adalah unggas. The birds, ducks. The ducks ya. Are birds. Nah, kayak gitu ya. Jadi diucapin nih, dibantu ucapin. Oke, keren ya, berarti udah bener nih. He has my dress. Nah, ini berbeda nih dari tadi nih. Jadi dia ngomong, kita jadiin teks. He has my dress. Oke, tadi katanya she has my dress. He has my dress. Nah, kayak gini di dress. Wah, he has my dress. Oke, jadi tadi itu kita salah tuh. Saya sih tadi dengarnya she ya, ternyata he ya. Cuman beda itu doang tuh. Dia perempuan atau dia laki-laki. Artinya dia memiliki gaun saya. Ya, jadi kalau salah tuh dikasih tahu. Jadi nanti pas di ujung, ketika teman-teman udah selesai ini semua nih, nanti balik lagi ke yang salah. Ya, jadi ada remedial lah istilahnya ya. Gitu. Tuh.
Oke, itu aja ya, daripada lama-lama untuk membahas ini, cukup lama nanti jadi 7 menit. Kira-kira ini untuk menyelesaikan satu tugas ini ya sekitar 7 menit kurang lah ya, tergantung teman-teman kecepatan untuk menganalisa atau menjawabnya. Oke, itu aja ya, jadi biar nggak terlalu lama, jadi teman-teman bisa pelajarinya. Dan ini iklannya, iklan itu ya teman-teman tahu ya, kalau misalnya aplikasi free itu biasanya di iklannya. Kenapa di iklannya? Karena itulah cara mereka untuk mendapatkan uang. Jadi kan mereka udah buat aplikasi nih, diakses oleh kita secara gratis. Tentunya akan ada timbal balik untuk mereka nih, udah capek-capek buat kok nggak dibayar. Nah, dibayarnya itu dengan munculnya iklan ya gitu, iklan. Jadi mereka tuh dapat, ibarat tuh dapat royalti lah gitu ya, karena iklannya masuk ke aplikasi dia, nanti dia mendapatkan uang dari kita menonton iklannya gitu. Dan itu juga yang membuat mereka tuh terus berkembang ya, berkembang terus bikin aplikasi yang mendukung dalam urusan mempermudah urusan kita gitu ya, gitu. Oke, itu sekedar informasi mengenai aplikasi Duolingo. Ini aplikasi bagus banget ketika teman-teman ingin belajar bahasa Inggris. Cobalah belajar bahasa Inggris dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman hatam ini, habisin aja ini dulu nih aplikasinya, setahun atau berapa bulan gitu ya, selesaiin, terus baru kursus. Nah, pas kursus kan teman-teman kan udah punya basic yang bagus tuh, yang artinya kalau teman-teman udah punya basic, nanti pas kursus juga tinggal aman tuh, jadi udah tahu oh gini. Jangan sampai teman-teman pas kursus baru belajar, itu sayang banget menurut saya ya. Kenapa baru belajar? Karena sebenarnya kursus itu kalau menurut saya pribadi sih untuk memperdalam atau mempertajam bahasa Inggris kita, yang artinya kita harus punya dasar dulu nih. Jangan sampai kita malah belajar bahasa Inggris kursus dengan biaya yang mahal untuk belajar dari awal. Ya itu menurut saya sayang banget ya, karena kalau dasar itu ya kita bisa belajar dari banyak hal, bisa dari YouTube, bisa dari aplikasi ya, jadi tergantung dari teman-temannya. Oke, itu aja, semoga ini bermanfaat ya, tentunya bermanfaat banget ya jika teman-teman mengikuti arahan saya untuk cobalah belajar dari aplikasi Duolingo ini, biar teman-teman untuk bahasa Inggrisnya itu makin cakep ya. Ingat, masih di Indonesia ya, kalau teman-teman mau job desk-nya atau mau naik ke tingkat manajerial ya, atau ke tingkat yang tahapannya, atau bekerja tahapannya jabatannya tinggi, perdalam bahasa Inggris teman-teman, karena gak semua orang bisa bahasa Inggris, dan karena gak semua orang biasanya itulah orang-orang yang akan dipilih menjadi bagian dari jabatan tertinggi. Oke, semangat teman-teman belajar bahasa Inggris yang fokus agar teman-teman jadi hidup yang lebih baik di dunia kerja. Oke, itu aja. Tetap semangat. Salam Ardian Next Up.